NU dan Islam di Indonesia dewasa ini. Walaupun muncul cukup banyak tulisan tentang Nahdlatul Ulama atau NU, belum ada tulisan yang secara tuntas menyoroti organisasi sosial keagamaan ini melalui beberapa pendekatan yang saling terkait. Umumnya, tulisan itu hanya menekankan satu atau dua aspek tertentu saja, sehingga seringkali terjebak oleh penonjolan aspek-aspek yang menjadi fokusnya, dan mengecilkan aspek-aspek lain yang sama penting peranannya dalam kehidupan NU sendiri. Sebuah contoh dapat dikemukakan di sini, yaitu tulisan Mitsuo Nakamura tentang Muktamar 26 NU di Semarang tahun 1979. Nakamura mencoba menelusuri sebuah ciri utama NU yang jarang terlihat pada organisasi lain, yaitu hierarki kepemimpinannya yang tidak berbangun vertikal tetapi horizontal. Dalam acuan seperti itu, pimpinan NU di tingkat nasional harus pandai memanfaatkan pengaruh besar para ulama di tingkat daerah, baik lokal maupun provinsial, apabila ingin bertahan dalam kepemimpinan mereka. Pemanfaatan seperti itu dilakukan oleh Kiai Haji Idam Khalid, Ketua PBNU waktu itu, yang mampu mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin nasional yang tunduk pada kekuasaan ulama daerah yang datang ke muktamar tersebut. Misalnya saja, menurut Nakamura, Idam Khalid menerima kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pengurus besar yang dipimpinnya dengan meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada periode kepemimpinannya. Ia mengajak seluruh peserta muktamar untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam periode kepemimpinan berikutnya. Kebalikan sikap itu justru diperlihatkan oleh saingannya yang terkuat, Kiai Haji Ahmad Syeikhu, yang dengan semangat bela dirinya justru menampilkan atraksi orang atas yang tidak mengikuti kehendak para ulama daerah. Dalam struktur kekuasaan yang lebih berat pada kekuasaan orang daerah, dengan sendirinya pendekatan Idam Khalid terasa lebih simpatik. Sepintas lalu, konstruk yang dibuat Nakamura itu mampu melakukan analisis atas perkembangan terakhir dalam tubuh NU, yaitu pemberontakan para kiai kepada kepemimpinan Idam Khalid sejak pertengahan 1982 dan belum usai pada waktu tulisan ini dibuat. Seolah-olah para ulama daerah seperti Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dari pesantren Salafiyah Sukorejo di Situbondo akhirnya menilai kepemimpinannya terlalu dititik beratkan pada kepentingan orang Jakarta. Bahkan tampaknya konstruk itu menjadi lebih baku dengan bobot berat dari keputusan musyawarah alim ulama NU di Situbondo di ujung tahun 1983 yang secara final mampu menyelesaikan masalah utama hubungan antara Islam sebagai jalan hidup di satu pihak dan Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara di pihak lain. Penyelesaian yang tidak hanya terasa bobotnya bagi semua pihak di lingkungan NU sendiri saja, tetapi juga bagi semua gerakan Islam yang ada di seluruh Indonesia saat ini. Bukan Idam Khalid sebagai tokoh nasional yang mewakili NU di tingkat tertinggi pemerintahan yang berbicara atas nama seluruh warga NU dengan suara meyakinkan dalam masalah tersebut, tetapi justru ulama desa Kiai As'ad yang secara mutlak mewakili mereka. Seolah-olah dengan perkembangan terakhir itu, keabsahan konstruk Nakamura tentang NU sudah kukuh dan tidak mudah digoyahkan. Namun terlepas dari sudut pandang baru yang dikemukakannya tentang NU, yang dulu belum pernah dikemukakan oleh para pengamat lain, Nakamura ternyata tidak memberikan tempat dominan terhadap aspek-aspek lain dari pola pergulatan kekuasaan dalam lingkungan NU, dan hanya berpuas diri dengan tekanan pada aspek watak horizontal hierarki kepemimpinan dalam NU Belaga. Tentu saja lalu tidak tertangkap dampak dekatnya hubungan Idam Khalid dengan para pejabat tertinggi pemerintah, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Syeikhu. Juga kemampuan Idam Khalid untuk membuat aliansi efektif di antara semua pihak yang menakuti dominasi Jawa Timur, dengan antara lain kuatnya isu dinasti Jombang menjelang dan selama muktamar berlangsung. Belum lagi kalau dilihat dari segi kemampuan Idam Khalid untuk mengumpulkan dalam satu barisan dua aspirasi yang sebenarnya saling bertentangan, kemuakan pada verpolitisasi yang berjalan terlalu jauh dalam NU di satu pihak dengan kebanggaan akan kekuatan politik NU yang begitu besar jumlahnya. Teknik-teknik yang digunakan Idam Khalid untuk melakukan pembauran di antara kedua kecenderungan di atas tanpa terlalu diganggu oleh perbenturan serius merupakan lahan kajian yang sangat menarik tentang perilaku politik dan budaya politik yang sangat kompleks dari kaum santri. Dari sedikit ulasan di atas, nyatalah bahwa konstruk yang selalu menekankan satu dua aspek kehidupan NU saja
sulit digunakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Hal inilah yang dirasakan oleh Sidney Jones yang melakukan kajian mendalam tentang NU di daerah Kediri dalam rangka mempersiapkan disertasinya. Penelitian lapangan yang dilakukannya pada 1982 berusaha menangkap kompleksitas kehidupan NU. Dari diskusi dengan pengamat perempuan dari Amerika Serikat ini dapat dikenal beberapa pola yang melandasi corak kepemimpinan NU kita masih menjadi partai politik tahun 5 dan 60-an. Pola-pola itu saling berkaitan satu dengan yang lain seperti antara besarnya karisma kiai dan dampaknya pada lapisan kepemimpinan organisatoris antara ulama organisasi, politisi, mubalik, dan pemimpin penghubung dengan pemerintah. Kiai sebagai pemimpin tertinggi jaringan tersebut harus senantiasa melayani kebutuhan mereka masing-masing dan sekaligus memasukkan aspirasi warga biasa NU di tingkat bawah melalui jaringan pola ganda hierarki kepemimpinan NU itu. Namun ada bahaya mengintai jika pendekatan kompleksitas jaringan hubungan itu tidak mampu melepaskan diri dari kerangka acuan pendekatan sosial ekonomis seperti hubungan klien-patron dan konstruk-konstruk sejenis. Bahwa kepentingan bersama dalam jaringan sosial ekonomis turut mewarnai jaringan kompleks jelas tak dapat disangkal lagi. Namun adalah terlalu jauh untuk menganggap pola kepentingan sosial ekonomis sebagai satu-satunya kerangka acuan yang dapat menjelaskan secara gamblang pola-pola utama kehidupan NU. Pendekatan budaya politik seperti yang dilakukan Don Emerson tentang kepemimpinan di lingkungan golongan Islam mungkin akan memberikan hasil lebih baik, namun sebuah kerangka acuan juga tidak akan banyak hasilnya untuk menafsirkan pola-pola kehidupan dalam sebuah kelompok masyarakat jika tidak ditunjang oleh pengetahuan mendalam akan ciri-ciri berbagai pola pemahaman warga kelompok itu akan hakikat kelompok itu sendiri. Tulisan ini sedikit banyak bermaksud untuk mengemukakan beberapa aspek pemahaman hakikat organisasi mereka di kalangan warga NU sendiri. Diharapkan dengan inventarisasi fase-fase kehidupan NU seperti itu terlebih jauh di masa datang akan terkumpul informasi yang cukup untuk mengenal tipologi berbagai perilaku kolektif NU sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan di kalangan kaum muslimin Indonesia. Konkretisasi pendekatan seperti ini dengan menerapkannya pada proses pengembangan Islam di kawasan ini diharapkan akan menampilkan sebuah liputan berdimensi ganda, namun tetap dikenal batas-batas wilayah permasalahannya. Ia dapat disusul dengan tinjauan dari aspek lain di kemudian hari yang akan memberikan informasi akumulatif yang membentuk sudut penglihatan yang bulat tentang NU.